Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak David pada pembelajaran housekeeping di kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam teknik pembersihan. Ya. PPT ini dikirimkan oleh Dela kelas 11 perhotelan 1. Ya, ada beberapa yang Bapak tambahkan gambar maupun penulisan. Ya. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan juga tetap semangat dalam belajar dan juga dalam praktik pembelajaran housekeeping. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengetahui teknik dan prosedur pembersihan dengan baik, menentukan alat dan bahan pembersih yang tepat, mempraktikkan sesuai teknik dan prosedur pembersihan dengan baik. Nah, sekarang Bapak jelaskan dulu ya tentang pengertiannya. Teknik pembersihan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam melakukan pembersihan lokasi atau area suatu hotel. Nah, dalam melakukan teknik yang benar, pekerjaan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Diperlukan keterampilan atau pengetahuan tentang cara melakukan pembersihan ini. Jadi, ya, teknik pembersihan ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam melakukan pembersihan lokasi atau area suatu hotel. Ya, teknik pembersihan ini ada SOP-nya, ada standar operasionalnya, ada step by step-nya sehingga menghasilkan teknik pembersihan yang maksimal. Manfaatnya, dengan melakukan teknik yang benar, maka dapat menambah penampilan benda tersebut dan menambah umur pemakaiannya, dan juga akan mendapatkan hasil pembersihan yang maksimal. Ya. Akan tetapi, kemampuan menerapkan teknik harus didukung dengan kemampuan menentukan alat dan bahan pembersih. Apabila terjadi kesalahan dalam penentuan alat, bahan, dan teknik, maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, teknik yang pertama adalah mengelap kering atau dusting. Dusting yaitu membersihkan permukaan benda dengan cara mengelap dengan lap kering agar debu terangkat. Jadi agar debu pada benda atau permukaan benda terangkat sehingga benda tersebut menjadi bersih. Alat yang digunakan untuk mengelap kering yaitu lap katun atau cotton cloth atau lap lembut atau soft cloth. Langkah-langkah dusting. Yang pertama, singkirkan semua benda dari perabot, misal membersihkan meja, menyingkirkan benda-benda di atas atau permukaannya, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pembersihan. Yang kedua, ikuti serat kayu atau arah angin. Yang ketiga, gosok kain ke perabot dari bagian terjauh ke terdekat. Jadi, kita menggosok dari bagian yang paling jauh hingga bagian yang paling dekat. Yang keempat, gosok bagian yang tersembunyi. Misal ada bagian-bagian yang tersembunyi, yang ada debunya, kita juga harus membersihkan. Yang kelima, tata kembali benda yang dipindahkan tadi. Ya, kita menata kembali seperti semula. Teknik selanjutnya adalah mengelap lembab atau dam dusting. Dam dusting yaitu membersihkan permukaan benda dengan cara mengelap dengan menggunakan kain lembab sehingga debu terangkat. Nah, pada teknik ini mengelap lembab, kenapa dilakukan pengelapan lembab? Karena debunya lebih tebal, ya. Kalau dengan dusting saja tidak terangkat, ya, sehingga harus menggunakan teknik dam dusting. Alat yang digunakan yaitu dry cloth dengan bottle sprayer. Bisa menggunakan dry cloth dengan bottle sprayer, ya, sehingga nanti clothnya juga menjadi lembab, ya, dengan menggunakan bottle sprayer yang berisi chemical, ya, dan juga bisa langsung menggunakan dam cloth, ya, seperti itu. Selanjutnya, langkah-langkah dam dusting, ya. Yang pertama, ya, bersihkan semua benda dari perabot atau singkirkan benda-benda yang menghalangi pengerjaan, ya. Yang kedua mengelap dengan mengikuti serat kayu. Yang ketiga mengelap
jika dengan menggunakan bahan tambahan kimia, lakukan searah angin bertiup, ya. Yang keempat, semprot bahan pada kain hingga lembab, ya. Gosok perabot dari sisi terjauh ke terdekat, bersihkan bagian yang tersembunyi. Selanjutnya, menyapu atau sweeping, ya. Sweeping yaitu membersihkan area lantai dengan cara mengangkat debu atau kotoran. Alat yang digunakan atau yang diperlukan adalah broom, ya pastinya, dustpan, ya, waste basket, dan juga menggunakan palm broom atau coconut broom jika diperlukan untuk area luar, ya. Nah, langkah-langkah sweeping adalah siapkan alat-alat yang diperlukan, sapu ruangan dari sudut terjauh dari pintu, menyapu dengan mengikuti arah angin, menyapu dengan langkah maju, angkat sampah dengan dustpan, dan masukkan ke dalam tong sampah. Perhatikan tempat-tempat tersembunyi, ya, karena biasanya tempat-tempat tersembunyi itu mengandung debu atau sampah, misal di bawah atau di kolong bangku atau di kolong meja, ya. Nah, selanjutnya adalah mengepel, mopping atau dam sweeping. Dam sweeping yaitu mengelap permukaan lantai dengan kain lembab sehingga kotoran yang menempel bisa terangkat. Alat yang digunakan yaitu floor cloth, bucket, ya, broom, waste basket, ya. Ya, ini ada juga yellow sign, ya, tanda untuk menginformasikan kepada orang lain yang akan melewatinya agar tidak terjadi kecelakaan atau terpeleset, ya. Selanjutnya, langkah-langkah mopping. Yang pertama, lakukan teknik sweeping terlebih dahulu. Yang kedua, pindahkan barang pada permukaan. Yang ketiga, pasang tanda wet sign atau yellow sign, ya. Lakukan proses sweeping dengan langkah mundur, ya. Lakukan proses dam sweeping, ya, maksudnya di sini, atau proses mopping dengan langkah mundur, ya. Jadi ada istilahnya seperti petani, ya, nandur nanam mundur, ya. Mengepel atau mopping ini juga dengan cara langkah mundur, ya. Bisa juga dengan mengepel dengan membentuk angka 8 sehingga ada tekanan, ya. Membentuk angka 8 sehingga ada tekanannya, ya, sehingga lebih bersih lantainya, ya. Pada zaman pelatihan ganda, ya, zaman pelatihan keahlian ganda, ya, Bapak diajarkan dengan teknik mopping dengan membentuk angka 8 sehingga penekanannya di angka 8 itu untuk lebih bersih, ya, dengan cara langkah mundur. Pastikan floor cloth lembab, tidak basah, ganti air jika sudah kotor, lalu biarkan lantai mengering, ya. Selanjutnya adalah teknik glass wiping, cleaning mirror, yaitu untuk membersihkan kaca yang memiliki permukaan lebar menggunakan glass wiper. Alat yang digunakan adalah bottle sprayer, sponge, ya, glass wiper, dan dry cloth, ya. Nah, teknik ini juga pernah kita lihat, ya, pada sesi praktek yang diperagakan oleh Mr. Deki, ya. Ini ada pertama kita semprotkan bottle sprayer ke mirror, ya, ke permukaan kaca. Setelah itu kita gunakan spons, ya, zigzag dari atas ke bawah, ya, dari yang terjauh sampai yang terdekat dengan kita. Kemudian kita gunakan glass wiper, ya, atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah, ya. Kemudian kita gunakan dry cloth untuk meletakkan kotoran pada kaca di dry cloth, ya, sehingga glass wiper bersih kembali, ya. Kemudian teknik mengkilapkan atau polishing, ya. Polishing yaitu proses membersihkan lapisan pada suatu permukaan benda sehingga tampak mengkilap. Alat-alat yang diperlukan yaitu cotton cloth, soft cloth, dan bahan yang diperlukan yaitu wooden
polish ya. Langkah-langkah polishing adalah siapkan alat dan bahan ya, kemudian lakukan dusting atau dam dusting terlebih dahulu ya. Kemudian letakkan wooden polish pada cotton, lalu gosokkan pada permukaan yang ingin mengkilap ya. Lakukan dari sisi terjauh ke terdekat. Diamkan beberapa saat, lalu ambil soft cloth dan lakukan buffing ya pada permukaan benda ya hingga mengkilap ya. Ya, misalnya kita lakukan polishing pada kayu-kayu ya atau furniture ya, benda-benda yang ada di kamar ya, sehingga benda itu menjadi mengkilap. Ini ada dengan menggunakan wooden polish ya. Baik ya, demikianlah teknik-teknik pembersihan ya, semoga kita bisa pahami ya dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.